Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Zulkarnain beserta pengurus masjid yang lain, imam, rawatib kita, orang tua kita Bapak Haji Saifuddin dan orang tua kami yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Murtada yang dicintai oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala nikmat yang Allah beri. Teriring selawat serta salam, tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita khusyuk. Kita kembali baca suratul Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua kita masing-masing. Nanti kalau saya diam sebut nama guru, nama orang tua yang udah pada kagak, kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah dan dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Kalau enggak kita yang bacain Fatihah, tetangga enggak ada yang mau bacain Fatihah emak dan bapak kita yang udah meninggal. Jadi kalau enggak kita, siapa yang mau ya? Nanti ini kan tempatnya, momennya pas ya. Jadi kalau saya diam sebut nama orang tua sama guru. Dan bagi orang tua dan guru yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam taat. Berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fiddin, dunia wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Dan kita yang ngaji subuh-subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir, hari ini enggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada kerjaan, ada urusan, ada keperluan, mudah-mudahan Allah mudahkan qabul urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah liridhati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasidin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina an syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabi huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la magharibiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i nafa'ana bihi bi ulumihim fidrain lana walil muslimin wa khususan ila arwah yasma'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan segala kerendahan hati, Bapak, Ibu, saya diminta oleh Ustaz Zulkarnain untuk ngisi di sini sebulan 2 kali. Cuman karena satu dan lain hal, saya minta satu saja, sebulan 1 kali saja. Karena memang minggu ini saya muter, di mana minggu pertama di masjid Pulan, masjid 2 ke sini, 3, 4 juga di masjid yang lain. Nah, Ustaz Zulkarnain minta kalau bisa materinya Quran hadis begitu katanya. Saya bingung milihnya. Saya biasanya ngajar pakai kitab, ya silakan Ustaz pakai kitab. Nah, makanya itu fotokopian yang di tangan ibu bapak itu fotokopian dari kitab yang insya Allah kalau Allah panjangin usia kita, amin, kita bakal hatamin itu kitab. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Saya bingung yang ada berkenaan dengan Quran dan hadisnya apa. Oh, yang ini yang cocok, kata Ustaz Zulkarnain, sepaket gitu. Sepakat apa sepaket? Sepakat ya. Makanya itu
Nah biasanya saya memang fotokopi biar kita ngaji nggak ngaji kuping doang, tapi mata juga ikut ngaji begitu. Makanya saya fotokopi. Ustadz kagak ada harokatnya, emang kitabnya begitu. Ya biarin dah biar berkah. Ibu nanti pegang, kalau mau anu ya buat jimat boleh Ustadz, boleh ya pakai fotokopian tuh ya nggak ada harokatnya. Dan biar berkah, santri itu kan ngajinya langsung pakai kitab ya. Biasain kita ngaji pakai kitab, jangan pakai kuping aja. Tapi kita ngaji. Nah, itu kitab yang dikarang oleh ada di madhab Syafi'i. Ini kitabnya madhabnya Syafi'i, bukan madhab yang lain. Nah, jadi di madhab Syafi'i itu ada tobakot, Bu. Ini selayang pandang dulu ya, muqaddimah tentang isi kitab dan apa yang kita aji. Jadi di madhab Syafi'i itu ada tobakot. Jadi di madhab Syafi'i sendiri ulama itu pecah beda pendapat begitu. Nah, tingkatan tertinggi dari ulama-ulama madhab Syafi'iyah itu namanya Imam Nawawi namanya. Jadi di madhab Syafi'i itu terkenal yang namanya Nawawi dua. Ada namanya Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Umar, orang Banten. Ya, itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini Imam Nawawi Asy-Syaraf. Nah, yang ngarang kitab ini Imam Nawawi. Jadi di madhab Syafi'i itu Bapak, di madhab Syafi'i itu Ibu, kalau ada ulama silang pendapat begitu, dalam satu kalangan saja, bukan pindah mazhab, bukan satu kalangan, itu biasanya dilihat pendapat Imam Nawawi. Contoh, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haytami yang masyhurkan Al-Haytami, guru dari Fathul Mu'in tuh ya. Nah, dia akan punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, misalnya salang pendapat dengan Imam Romli. Nah, kata Imam Romli makruh, kata Imam Ibnu Hajar boleh. Wah, pilih yang mana? Lihat pendapat Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi bilang boleh, kalah urusan semua, selesai urusan. Nah begitu. Jadi di mazhab Syafi'i kalau ada ulama bersilang pendapat, biasanya diunggulkan pendapat Imam Nawawi. Nah ini kitab karangan Imam Nawawi. Jadi insya Allah ini kitab isinya mu'tabarah. Jadi fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Imam Nawawi mu'tabarah. Nah, jadi dan setiap kita ngaji insya Allah kita terusin tematik dari satu pasal ke pasal-pasal yang lainnya. Dan setiap ngaji baca Fatihah buat pengarang. Dulu di Jawa Timur ada orang ngambil S3 disertasinya lulus ya. Disertasi, tahu ya Bu disertasi? Itu tuh ketan, dalamnya lemper, dalamnya abon, dalamnya daging. Disertasi syarat S3 ya. Nah, itu udah lulus, gelarnya doktor. Akhirnya pas dikoreksi disertasinya ada satu footnote yang nggak dicantumin, dicopot gelar doktornya. Itu saja dalam kacamata akademik, dalam kacamata ilmiah dia telah melakukan plagiat namanya, pencurian secara intelektual. Nah kita ngaji kitabnya terus nggak baca Fatihah, gimana mau berkah begitu ya? Makanya setiap ngaji kita baca Fatihah buat pengarang kitab, guru-guru kita, orang tua kita, penting ya. Dan saya kalau ngajar kuliah subuh senang betul. Senangnya apa? Bakal ketemu orang-orang soleh. Benar ini. Kan yang kata dalam takbir, kalau pengen nemuin orang baik, lihat subuhnya berjamaah di masjid. Wah ini orang-orang soleh. Makanya kalau ngajar kuliah subuh senang betul begitu. Begitu ya Bu. Nah itu kitab dipegang Ibu fotokopian. Saya baru pertama kali ngajar ini. Disepakati biasanya berapa menit ngaji di sini? Nyampe jam berapa disepakati? Ini jam berapa sekarang? Nyampe Isya. Kalau bener PA bener ngajian di sini. Jangan lama-lama. 45 menit. Berarti kita akhiri di situ. Tadi kan udah muqaddimah sampai jam 5 berarti. Jam 5 lebih. Jam 4.55 berarti. Setengah 6 dah ya, setengah 6. Ya. Jam 6 Ustaz. Jam 6 mah. Setengah 6 ya. Setengah 6 ntar sesi tanya jawab mungkin gitu ya. Kita sepakati setengah 6 berarti 45 menit. Kalau setengah 6 45 menit di luar tadi. Harusnya kan tadi berapa tuh muqaddimah 15 menit. Enggak, biar enggak banyak-banyak juga begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa bi ulumihi wa fafalaina min barakati fidrain. Faslun ay hadza faslun. Jadi saya ambil satu pasal, ntar insya Allah kita terusin. Ini buat muqaddimah saja. Faida arada syuru'ah. Faida arada, kelihatan Bu, kelihatannya. Coret-coret aja. Kalau enggak ya
Kata Imam Nawawi pengarang kitab, faidah, fa'in apa faidah ini? Oh ya, mohon maaf, emang di sini juga sama, hurufnya kecil-kecil, kagak ada harokatnya nih. Andalan saya ini senjata, kaca pembesar. Ya. Fa'in, dia faidah iya aja, iya Ustaz ya. Au aglab. Maksudnya teknya. Fa'in aroda asyuru'a fi qiraati isti'adzah. Nah, kata pengarang kitab, apabila pengen begitu, hendak asyuru'ah, pengen hendak fil qiraati baca Quran, kan temanya Quran hadis. Nah, ini Quran. Jadi kata pengarang kitab, kalau pengen baca Quran isti'adzah, hendaknya minta perlindungan dari Allah. Isti'adzah. Isti'adzah itu penambahan alif sin dan ta, itu namanya litolab. Kalau bapak belajar sorob, jadi namanya litolab ya. Ada kata dasar ditambah alif sin dan ta, kayak gofaro, tambah alif sin dan ta apa? Istighfar. Faqala, lalu berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada spidolnya ini ya. Jadi kata pengarang kitab, kalau pengen baca Quran, minta perlindunganlah kepada Allah dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang ngomong begini? Ulama nih. Kita dulu. Hakadza qala jumhuru, begitu katanya. Siapa yang ngomong kalau baca Quran kudu bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Qala, berkata akan itu pendapat al jumhuru, mayoritas ulama. Makanya gunanya kita ngikut ulama begini nih. Jadi kita tahu, oh kalau mau baca Quran bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bilang jumhuru, mayoritas ulama. Minal ulama'i, daripada ulama. Wa qala ba'dus salafi. Nah, ada yang beda nih dari ulama tadi. Wa qala ba'dus salafi. Berkata sebagian ulama salaf. Ulama salaf yang aliran salafi bukan. Bukan. Salaf itu jadi ulama intermezzo, ulama al-ulama. Menurut ahli tarikh periode itu dibagi dua. Ada yang namanya salaf, ada yang namanya kholaf. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Jadi periode ini. Nah, kalau yang aliran itu salafi, Ustadz, dia mah nyangkut-nyangkutin aja. Salafi itu artinya terdahulu, kholaf itu belakangan. Siapa aja yang termasuk ulama salaf? Ulama pecah jadi banyak. Intermezzo dulu lah, intermezzo. Bu, apa artinya sahabat? Kan kita pernah dengar tuh sahabat Nabi ya. Definisi sahabat apa bu? Teman. 30. Pontennya 30. Bang, apa sahabat Nabi definisinya apa? Teman dekat. 35. Ada yang bisa jawab di sini? Kelamaan keburu johor. Jadi sahabat ini tulis definisi, ntar anak kita nanya kita bingung. Mak sahabat Nabi artinya apa sih mak? Kalau dikata au tuh anak begini. Ini kalau mulai saat ini jadilah idola kita di hadapan anak-anak kita. Dengan cara apa? Mencoba menjawab semua pertanyaan yang diajukan anak kita. Saya pernah ngajar Pak, saya pernah ngajar nih. Saya disanggah sama murid karena katanya penjelasan saya nggak kayak bapaknya. Padahal salah, tapi saya ngeliat, wah salut betul. Ada anak tokoh idolanya bapaknya, kan berarti saya disanggah katanya nggak sesuai dengan bapaknya. Makanya mulai saat ini jadilah figur idola bagi anak-anak kita. Benar. Makanya ada Superman, ada Batman. Itu sebenarnya ada hasrat pengen mengidolai seseorang. Makanya bahagialah ayah kalau tokoh idolanya anak-anaknya adalah bapaknya sendiri.
Dengan apa? Mencoba menjawab semua pertanyaan. Ayah, sahabat Nabi definisinya apa ya? Ginian lu tanya gua, no malu no. Jadi dia hilang. Ya, bapak gua kayaknya orang bego nih, begitu. Jadi besok ke depan dia ketika ada kita nganuin saran, anak kita rontok itu. Oh, bapak so tahu. Nggak kayak beda sama penjelasan guru, balik dia. Bapak so tahu, emak so tahu. Makanya ada orang datang ke rumah saya, Ustadz, tolong terima lamaran anak putri saya. Anak saya mah enak Ustadz, kawin nih, undangan saya nggak usah ngurus macam-macam, gedung, catering apa. Ustadz suruh diem duduk-duduk. Saya suruh diem aja, catering, undangan, pelampang diem. Anak saya mah enak, saya suruh nggak ngomong apa-apa. Dalam hati, berarti anak lo nggak percaya sama lu, bego. Itulah bener, itu kan keputusan besar. Kok ayahnya tidak diajak? Karena mau boleh jadi dia mematahkan semangat. Ginian lu tanya bapak, cara bikin empan mancing bapak tahu. Kalau sahabat, jadi dia hilang ya. Bapak gua mah kagak ngerti apa-apa ini begini. Jadi semenjak makanya ngaji nih, ketika ngaji anak kita ajarin. Nanti dia, mamah gua. Jadi kalau ada guru, dia akan percaya. Nah, sahabat itu definisinya adalah, lihat nih, orang yang ngalamin Nabi, bahasa Betawi dah. Orang yang ngalamin Nabi. Abu Jahal juga ngalamin Nabi. Sahabat apa bukan? Bukan. Makanya definisinya itu kudu panjang. Jadi definisi itu harus memuat semua unsur, sehingga nggak ada kemungkinan sanggahan. Orang yang ngalamin Nabi dalam keadaan beriman, walaupun kecil dan walaupun buta, itu sahabat. Ulama mendefinisikan sahabat tuh orang yang ngalamin Nabi dalam keadaan beriman. Abu Jahal ngalamin Nabi. Kalau soal dekat, Abu Lahab mamangnya. Jadi bukan dekat saja, tapi ngalamin Nabi dalam keadaan beriman, walaupun buta, walaupun kecil tuh Nabi. Nah, itu namanya sahabat. Nah, sekarang orang nggak ngalamin Nabi, tapi ngalamin sahabat, apa namanya? Dia nggak ngalamin Nabi, tapi ngalamin sahabat, apa namanya? Tabi'in. Ada orang ngalamin tabi'in, nggak ngalamin sahabat, enggak. Namanya apa? Tabi'in. Begitu. Nanti besok ketika ada mimpin tahlil, tabi'in wa man tabi'ahum. Definisi itu tergambar. Tabi'in tuh begini. Dia nggak ngalamin sahabat. Sahabat tuh habis setelah Rasulullah wafat, 100 tahun kemudian habis sahabat. Berarti 100 Hijriah. Jadi sahabat tuh habis semuanya. 100 tahun, pas 100 tahun Rasulullah wafat, 100 tahun kemudian pas Rasulullah wafat, sahabat habis. Ganti generasi, namanya generasi tabi'in. Mohon maaf, ayahnya Haji Marhasan namanya siapa almarhum? Haji Rojali. Ada yang ngalamin Haji Rojali? Ada. Bapaknya Haji Rojali siapa? Haji Jamhari. Ada di sini yang ngalamin Haji Jamhari? Nggak ada. Berarti kan dia kayak begitu, ngalamin Haji Jamhari. Udah nggak ada, udah mati dah Ustadz. Terakhir satu Kongmeran misalnya. Nah, nggak ada yang ngalamin Haji Jamhari, tapi ada Rojali. Sama, ada yang ngalamin Nabi, ada yang ngalamin sahabat, ada namanya tabi'in. Nah, untuk generasi yang ngalamin itu dibagilah jadi dua, namanya ulama salaf dan ulama kholaf. As-salaf. Nah, ulama salaf ini beda ulama, namanya terdahulu. Kan pernah dengar salafus soleh gitu ya, ulama salafus soleh. Makanya tuh aliran yang dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, dia nisbatkan alirannya kepada penamaan ulama-ulama terdahulu yang masih dekat sama Nabi, yang masih dekat sama sahabat. Jadi ajarannya terlihat lebih murni gitu. Ada yang bilang yang namanya ulama salaf tuh 200 Hijriah ke bawah. Ada yang bilang nih, ulama 200 Hijriah ke bawah. Ada yang bilang 300 Hijriah. Ada yang bilang 400, ada yang bilang 500, 600, 700 tidak saya temukan. Jadi ulama pecah jadi 6. Siapa yang ulama dibilang ulama salaf? Ada yang bilang 200 Hijriah ke bawah, ada yang 300. Imam Syafi'i lahir berapa? Meninggal 201 ya? Berarti termasuk ulama salaf begitu. Jadi salaf itu hanya julukan atau untuk mengidentifikasikan dia hidup di masa berapa. Makanya ada ulama salaf, ulama kholaf. Tapi paling sepakat ulama adalah 300 Hijriah ke bawah.
ulama yang hidup di 300 Hijriah ke bawah itulah yang disebut ulama salaf. Imam Syafi'i, Imam Malik itu ulama salaf ya, ke belakang. Ustadz kalau misalnya siapa misalnya Imam Ghazali, lihat dia hidup di zaman apa, misalnya 500 tahun, bukan termasuk. Dialah ulama kholaf. Jadi ulama hanya terbagi jadi dua, ulama salaf dan ulama kholaf. Saya mau jelasin teks itu. Qala ba'du, sebagian, wa qala ba'du salafi. Nah itu yang saya mau kasih penekanan. Berkata sebagian ulama salaf. Jadi kebayang, oh ulama yang hidup 300 ke bawah gitu, 300 Hijriah. Apa kata ulama salaf? Ya ta'awwadhu ba'dal qiraati. Enggak, siapa bilang yang mau baca Quran baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu setelah baca Quran. Nih bacaan a'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan jumhur ulama kalau mau baca Quran, kita mau baca Quran nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata ulama salaf, siapa bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau selesai baca Quran? Gitu katanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kita sadaqallahul azim, dia a'udzu. Begitu tuh teksnya. Qala ba'du salafi, berkata sebagian ulama salaf, ya ta'awwadhu, mohon perlindungan, ba'dal qiraati, setelah bacaan Quran. Tuh ada ulama yang bilang bahwa waladdallin, amin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ulama salaf tadi enggak asal-asalan, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan itu ayat, sebagian ulama salaf mengatakan setelah bacaan Al-Qur'an baru minta perlindungan. Lihat, kita perhatikan. Fa idza qara'tal qur'ana fa idza qara'tal Qur'an, lihat, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Lihat, qara'ah dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Ini kata ulama salaf nih. Makanya wajib kita ngikutin ulama nih. Kalau cuman tibang langsung kembali Quran dengan perbuatan kita yang ala kadarnya nih, pokoknya kita kembali ke Quran aja, nggak usah ikut ulama-ulamaan, langsung ke Quran, ke hadis, bahaya betul ini. Ini contohnya ayat. Dengan perabot yang kita punya ini ala kadarnya, yang kadang-kadang makhrajnya kadang-kadang bener, kadang-kadang kagak, terus punya semboyan, kembali ke Quran, kembali ke hadis. Siapa yang berpegang kepada Quran gak bakalan tersesat selama-lamanya. Memang benar ada hadis Nabi, aku akan tinggalkan dua pedoman, kamu gak bakalan tersesat selama-lamanya, Al-Quranul Karim dan sunnah dari Nabi Muhammad. Tapi Quran dan sunnah yang ikut ulama, kalau sendiri bahasa betul. Ini contohnya nih, fa idza qara'ta, qara'ah itu fi'il madhi. Dalam bahasa Arab kalau fi'il madhi itu past tense, artinya lampau, telah. Jadi secara literal, fa idza qara'ta, apabila telah baca kamu. Benar ini fa idza qara'tal Qur'ana, apabila telah baca Quran. Udah baca, bukan mau baca. Fasta'id, ini baru perintah. Fasta'id fi'il amr namanya. Fasta'id, maka minta perlindunganlah kamu, billahi, kepada Tuhan, kepada Allah, minasyaitonir rajim. Atas perintah itu keluar teks ini nih, tulisannya a'udzu. Ulama nih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini teksnya sama-sama, teksnya satu, Qurannya satu, ayatnya satu, perintahnya jadi dua.
Beda yang ngelihat, beda yang mentafsiri. Ini kalau kita nih dengan perabotan yang ada cuman ngelihat ini doang, ya itu tadi kufuwan ahad, a'udzubillahi minas. Makanya ada sebagian ulama salaf yang tetap menerjemahkan secara literal bahwa kalau baca a'udzu, kalau udah kelar baca Quran. Kebayang ya? Kebayang ya? Ya terus. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa takdirul ayah indal jumhuru. Kalau kata ulama salaf setelah, tapi takdir ayat indal jumhur. Lihat, ngikutin ulama lagi. Mayoritas ulama. Jadi begini, ini patokan. Makanya waktu ngaji di kitab Nashaihuddin Diniyah tuh Habib Alawi Al-Haddad, jadi barometer kita nyari guru, barometer kita nyari pembimbing itu yang masyhur kalau bisa. Ya, jangan yang tidak masyhur, yang masyhur. Artinya yang udah beredar di masyarakat. Karena memang kalau dia berbuat salah banyak yang lempengin. Jangan kebalik kalau nyari guru. Guru gua mah nggak mau megang mic enak. Dia mah nggak mau masyhur. Gua ngajinya aja di pinggir kali jam 2 malam orang lagi pada tidur baru ngaji. Guru gua mah enak, sholat disuruh johor doang, kan sesat. Guru itu harus banyak yang mau tampil jalan. Kalau salah banyak yang melempengin. Nah ini mayoritas ulama. Nah ini yang kita pegang. Dan terbukti madhab Syafi'i terbanyak seluruh dunia. Makanya pegang gigit kuat-kuat madhab Syafi'i. Makanya sengaja saya pakai kitab ini supaya nanti diskusi dengan kawan-kawan kita itu pakai data. Generasi setelah kita ini membutuhkan itu semua. Jadi ketika ada orang nanya ke kita, Ustadz ngapa sih kudu ada tahlilan? Wah, dari dulu jawabannya dia kurang puas. Dia buka di YouTube, wah ternyata salah, sesat ya kata kita orang tuanya, bid'ah. Karena dia buka YouTube isinya begitu. Ada tetangga kita nanya, ini orang kita nih ya, tetangga nanya, Bang Haji ngapa sih kudu ada adzan, ada talqin? Gini aja dah, lo sama gue mendingan berantem. Dia lari. Kasihlah data itu yang argu. Dan mazhab Syafi'i insya Allah kuat datanya. Ya, makanya sengaja saya ngaji kitab pakai data begitu. Terus wa takdirul ayati inda jumhuri. Nah ini makanya kudu ada ulama juga. Wa takdiru dan takdir al ayah. Ini tafsir nih. Takdir kan berarti tafsir lagi. Jadi nggak literal, nggak ngikutin ini perintah. Kalau perintahnya kan pasten ini. Makanya ada sebagian ulama salaf tidak. Ini gunanya kita ngikut ulama. Takdiru ayati indal jumhuri, ketika mayoritas ulama idza arotta. Enggak, korokta itu arotta. Nah ini ulama nih. Arotta. Nah ini tafsir dari ulama. Jadi enggak, korokta itu artinya arotta. Kalau kamu hendak pingin baca Quran. Karena ulama bilang begitu, sepakat seluruh dunia kalau mau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir. Itu ulama. Padahal ayatnya nggak ada yang berbicara kalau mau baca Quran. Itu ayatnya tuh teks. Bahkan kalau di ayatnya fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu telah baca, secara literal ya, mohon maaf. Tapi kata tafsir ai arotta, kalau pengen baca Quran, fasta'id, minta perlindunganlah kepada Allah. Summa sifatu ta'awudhu, mohon maaf, summa sifatu ta'awudhi. Nah ini idofat namanya. Kemudian adapun sifat ta'awudh kama zakarnahu, sebagaimana telah kami terangkan, kana jama'atun minas salafi yaquluna. Nah, ada seulama salaf, sebagian ulama salaf jadi pecah. Apakah minta perlindungan itu teksnya ini sesuai dengan ayat tadi? Itu ayat berapa sih? Coba ada footnote-nya gak di situ? 4. Ayat surah An-Nahl ayat 98. Nah, itu ayatnya 100. Nah, apa benar teksnya ini? Ketika mau baca Quran minta perlindungan teksnya ini. Nah, ada sebagian ulama salaf bukan. Yang teksnya yang satu adalah a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim.
wala ba'sa bihadza. Jadi pecah ulama jadi dua tentang perintahnya, disepakati bahwa perintah baca Quran itu sebelum baca Quran minta perlindungan, ayatnya ini. Walaupun ada sebagian ulama salaf setelah baca Quran, tapi ulama sepakat seluruh dunia kalau mau baca Quran minta perlindungan. Tentang redaksi minta perlindungan, itu kan perintahnya minta perlindungan saja. Nah, bagaimana minta perlindungannya? Sepakat mayoritas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ada ulama lain juga beda redaksinya. Apa itu? A'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Jadi sama sebenarnya artinya a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, as-sami yang maha mendengar siapa Allah, al-alim dan maha tahu siapa Allah, minasyaitonirrajim dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk. Nah sekarang kalau ada perintah minta perlindungan buat anak, apa redaksinya? Tentu kan enggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi perintahnya hanya minta perlindungan. Tuh kalau lagi akikah kan kita nyukur rambut tuh, kan ada doanya tuh. Doanya apa tuh minta perlindungan? Ya u'idzuhu, tentu kalimatnya ngikutin Nabi. U'idzuhu bi kalimatillahi tammah minasyaitonirrajim. Contohnya kurang lebih begitu. Bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi u'idzuhu, aku minta perlindungan untuk dia. Kalau bayinya laki-laki kan u'idzuhu, kalau bayinya perempuan u'idzuha, aku minta perlindungan buat dia, bayi perempuan u'idzuha. Ibu tuh kan kalau lagi akikah ya Nabi salam itu kan bayi dikelilingin. Bapak baca apa tuh? Saya lihat ada yang disembur ya, ada yang dikasih madu, dicolekin ke jidat, ada yang dicolekin habis dikerubutin semut tuh orok. Jadi itu kudunya dimasukin ke mulut tuh. Apa namanya tuh maju. Nah doanya u'idzuhu, aku minta perlindungan, karena kita minta perlindungan untuk bayi dari godaan setan yang terkutuk. Jadi bayi tuh anak orok itu kalau pengen kita minta perlindungan ya bacain a'udzu, cuman bacanya u'idzuhu, aku minta perlindungan buat dia. Nah, boleh gak dibacain ayatul kursi? Boleh ya, boleh. Jadi kalau ada zon, nih kayaknya anak gue diganggu makhluk makhluk asing sama makhluk, bacain ayatul kursi boleh. Saya ingat betul waktu ngaji dengan kiai saya, kiai saya dapat dari Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Jadi ayat kursi namanya satu ayat, cara bacanya tahan napas karena kan satu ayat, nggak boleh dipotong di tengah-tengah kalau minta perlindungan ke bayi. Makanya ayat kursi kan panjang, makanya tahan napas biar alil azim, pas alil azim tiupkan kepada itu si orok yang kita ada praduga nih dia kayaknya diganggu, atau rewel terus bacakan, nggak apa-apa ya. Nanti ada bab Quran tentang ruqyah nanti ada. Ini kesini dulu biar kita nggak lari dalam konteks. Wala ba'sa bihadza, maka tidak mengapa dengan kalimat a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Tapi paling banyak redaksinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakin al-ikhtiyara huwal awwalu, akan tetapi mayoritas ulama banyak memilih teks yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi masalah a'udzubillah aja udah pecah itu ya. Jadi enggak sederhana begitu. Berarti kesimpulan sebelum baca Quran a'udzubillah itu ada proses panjang ya, ada proses panjang, ada proses perdebatan panjang hingga kesimpulan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus summa inna ta'awudha, terus ya, summa inna ta'awudha, kemudian sesungguhnya ta'awudz mustahabbatun. Oke, sekarang kita sepakati kalau mau baca Quran ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah. Nah sekarang ta'awudz itu mustahabun, dianjurkan. Jadi ibu, sesuatu yang dibilang sunnah itu secara bahasa banyak. Ada yang bilang, lu sholat apa? Sholat sunnah. Lu sholat apa? Sholat at-tatawwu. Itu sama tuh artinya, sarwa keneh, sami mawon. Lu sholat apa? At-tatawwu, itu sholat sunnah namanya, sama. Lu sholat apaan? Sholat mustahab, sama tuh artinya. Sini, lu sholat apa? Sholat nafli, sholat sunnah juga. Sini, lu sholat apaan itu? Sholat mandub, itu sama tuh semuanya, sarwa kene, mandub, tatawwu, mustahab, sholat naflun, sholat sunnah, itu semuanya sama. Nah ini mustahab. Summa inna ta'awudzu
mustahabun sunnah. Mustahabun itu disenangi, arti literalnya disenangi. Kemudian ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah walaysa biwajibin, bukannya wajib. Jadi baca Quran pakai a'udzubillah dalam mazhab Syafi'i ini tidaklah wajib tapi sunnah saja. Mau pakai silakan, mau nggak pakai silakan. Cuman kalau pakai alangkah bagusnya karena dihukumi sunnah, ulama sepakat. Wa huwa mustahabun likulli qari'in, dan itu dianjurkan bagi tiap qari itu yang baca Quran. Kalau pengen baca Quran dianjurin baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sawaun kana fis sholati au fi ghairiha. Sama saja baca Qur'annya di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketetapan a'udzubillah itu menjadi sunnah. Jadi ibu kalau udah ngaji begini nih, kalau mau baca Quran di dalam sholat, mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena nilai kesunatannya baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu dihukumi sama kalau ulama. Terus wa yustahabbu, dan dianjurkan, disunnahkan, fi sholati fil kulli rokaatin, di setiap sholat setiap rakaat. Jadi bapak kalau mau baca Fatihah kalau bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, karena nilainya berbeda ketika bapak tidak a'udzubillah, karena ada perintah, Allah yang memerintahkan. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Jadi kalau ibu baca a'udzubillah tiap rakaat tentu pahalanya lebih bagus. Bu, kenapa ibu sholat di masjid nggak di rumah aja sendiri? Kenapa bapak sholat di masjid nggak di rumah aja sendiri? Kan enak sholat di rumah sendiri sambil nonton TV lagi. Apa alasannya? Salah satu alasannya pahalanya lebih banyak. Nah, menambah kesunatan di dalam sholat itu menambah pahala lagi. Disinilah urgensi litolibil ilmi. Jadi sekali lagi intermezzo, kualitas ibadah itu ditentukan sejauh mana pemahaman kita tentang ibadah, bukan berapa sering dan berapa lama. Satu rakaat yang dilakukan dengan ilmu pengetahuan tentu lebih baik daripada 100 rakaat tapi nggak tahu apa-apa. Allah kasih usia panjang, Allah kasih murah rezeki, Allah kasih kesehatan sempurna, terus nggak tahu contoh rukun sholat, sunnah, udah yang penting gua ngikutin imam bertahun-tahun. Apa bedanya sholat kita dengan anak SD? Anak SD tadi juga pada sholat. Apa yang membedakan? Perbedaannya bukan berapa lamanya, tapi berapa pengetahuan yang dia pelajari. Sekarang ada orang sholat nggak tahu apa-apa, yang penting ngikutin imam aja. Sama gak sholat kita sama anak kelas 2 SD dengan jawaban yang fair? Sama. Zaman Nabi ada orang sholat suruh sholat lagi, sholat lagi. Sahabat nih ya, bukan Pak RT, bukan sahabat. Sholat lagi. Berarti ada orang yang sholat kelihatannya, tapi sebenarnya tidak sholat karena nggak paham apa-apa. Menambah pengetahuan di dalam sholat kan terbersit, ya Allah a'udzubillah, oh ini sunnah nih. Sama orang sholat ketika lagi baca Al-Fatihah, oh ini rukun, sami Allahu liman hamidah, oh ini i'tidal, ini rukun nih. Gua kudu tumaknina nih, kalau gua nggak tumaknina bisa batal sholat gua nih. Subhana rabbiyal a'la, oh ini sunnah. Kudu terbersit tuh kata ulama ketika ngelakuin itu. Ini tahap yang paling elementer tentu. Nandain dia paham tuh apa yang dia lakukan. Sekarang ada orang sholat, gua kagak tahu rukun yang mana, sunnah yang mana. Lah bener ini bertahun-tahun. Karena nanti berimbas kepada sah dan tidaknya sholat kita. Kok bisa Ustaz? Contoh, Allahu Akbar, gua nggak tasyahud awal. Notabene tasyahud awal kan sunnah abad. Kalau dia balik, ya gua lupa belum tasyahud awal. Kalau dia balik melakukan tasyahud awal, batalat sholatuhu, batal. Kenapa? Karena dia udah berdiri. Berdiri adalah rukun sholat. Tasyahud awal sunnah. Terus dia kalahkan perkara rukun untuk melakukan sunnah, batalat sholatuhu, maka batal sholat. Kan berarti kudu paham. Sekarang lagi sujud, contoh saja. Lagi sujud, terus lupa belum ruku atau ragu, gue udah ruku apa belum? Wajib dia diri kembali untuk melakukan ruku. Karena yang diragukan perkara rukun. Kan kudu tahu itu. Oh ini perkara rukun, ini perkara sunnah. Nggak boleh
Kalau sekarang baru tahu, sholat-sholat yang kemarin suruh ganti. Begitu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Kembali ke konteks awal. Nah sekarang kita udah belajar bahwa ta'awudz itu adalah sunnah, walaupun tiap rakaat beda. Besok ketika oh a'udzubillah ini sunnah, terbersit pelajaran tadi, semakin berkualitaslah ibadah kita. Disinilah urgensi li tholibil ilmi. Makanya nuntut ilmu itu unlimited, dari brojol, dari rahim sampai ke pendem ke liangan. Nggak ada amalan yang paling utama dalam Islam li tholibil ilmi, karena ini mencari kesempurnaan ibadah-ibadah kita. Sekarang satu rakaat dengan ilmu pengetahuan, wah kayaknya 11 kali ruku, kayaknya 11 kali sujud, tapi nggak tahu apa-apa, dianggap, kata Nabi, sholat lagi. Orang dia sholatnya cuma begitu doang. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti yang bakal ditanya di yaumil qiyamah pertama kali sholatnya. Masjid banyak, taklim banyak, tinggal pilihan doang. Cuman dia aja nggak mau belajar, Bu. Nah kata Ibnu Hajar, kalau baru tahu sholat yang kemarin suruh ganti, kata Ibnu Hajar. Ini karena memang saking seremnya sholat. Baik, kembali lagi. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baca ta'awudz itu disunnahkan fi kulli raqatin alal sahih, atas pendapat yang sahih, minal wajhaini, dari dua pendapat. Bayangin mazhab Syafi'i baca ta'awudz aja pecah lagi jadi dua. Ini nggak usah ke mazhab-mazhab lain dah ya. Mazhab Syafi'i aja udah pecah lagi. Alal wajhaini, atas dua wajah, dua pandangan. Inda ashabina, menurut kalangan mazhab Syafi'i. Ashabina itu sahabat-sahabat kami. Itu maknanya berarti menurut mazhab Syafi'i, baca tiap rakaat ta'awudz itu pecah jadi dua pendapatnya. Dan yang paling kuat adalah tiap rakaat baca a'udzubillahi minas, sebelum Fatihah tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal wajhi tsani, dan pendapat yang kedua, dan itu yang paling kuat tadi ya, tiap rakaat baca ta'awudz, dan itulah pendapat yang terkuat. Rakaat pertama a'udzubillah, rakaat kedua a'udzubillah sebelum Fatihah, rakaat ketiga a'udzubillah, rakaat keempat a'udzubillah. Nah rakaat sekarang pandangan kedua di mazhab Syafi'i. Innama itu adat hasar. Kalau belajar nahwu, innama kalau ada kalimat depannya innama, inna itu kan taukid. Inna itu takut, berarti sungguh. Kita kalau ayat depannya inna itu sebenarnya pengen ngejelasin sesuatu yang dahsyat di dalamnya, dan itu penekanan, namanya taukid. Nah kalau ada innama, ini penekanannya khusus, namanya adat hasyar. Berarti yang sesuatu yang pengen dijelaskan di sini ini biasanya khusus, tertentu, terbatas, namanya adat hasyar. Innama berarti terjemahnya sesungguhnya, hanya saja, gitu. Kayak ayat tentang pengurus masjid. Apa? Ustaz, ayat tentang pengurus masjid. Innama ya'muru masajidallah. Itu berarti artinya sesungguhnya. Innama ya'muru. Jadi enggak semua orang tuh yang memakmurkan masjid. Makanya pengurus masjid disebut takmir. Dari ya'muru masajida. Masajida itu jamak taksir. Masajidallah. Lihat. Masih penghapus. Begini dah kalau ngaji belum nyarap ya. Ini masajid, ini jamak dari masjidun, masajidallah. Lihat, ini satu kalimat. Jadi yang namanya masjid udah punya Allah. Punya Allah. Nah yang ngurusin rumah Allah disebutlah takmir. Nah yang ngurus rumah Allah terbatas tuh, nggak sembarangan orang. Berarti yakini yang ngurus masjid Allah udah pilih. Makanya jangan ngundurin diri jadi pengurus. Saya kemarin di Nur Huda marah-marah, masa pengurus masjid ngundurin diri, ntar nunggu pemilihan. Terus nggak boleh. Kalau bisa terus, Allah yang nyuruh. Bapak, ada orang ngurus rumah jenderal,
bintangnya 4. Rumahnya dia yang ngurus, rumah tangganya semua dia yang ngurus. Terus dia nggak masuk 2 hari. Kata jenderalnya, kemana lu? Pak, saya digangguin orang seberang sono. Saya dimusuhin orang seberang, saya digangguin orang seberang. Tuh jenderal kira-kira marah. Nurunin ke 2 batalion kira-kira. Makanya hati-hati sama pengurus masjid. Kalau pengurus masjid tuh dikritik, dibenci, dia ngurusin rumah Tuhan. Kalau dia ngadu sama Tuhan, karena datanya innama ya'muru masajidallah. Jadi yang apapun yang jadi pengurus masjid itu udah orangnya enggak semua orang yang dipilih. Dan itu takdir dari Tuhan. Innama ya'muru. Dan biasanya ketua masjid kalau kata orang dulu, biasanya pengurus masjid, mobil khusus ketuanya, kata orang dulu, Bu, katanya bininya 2, begitu. Di sini ketua masjid bininya berapa? Ada bininya kan, dia makan ngambek aja. Enggak, ini bercanda ya. Kembali ke konteks. Nggak, kaji, mohon maaf, bercanda doang. Jadi tadi mana teksnya mana? Mana tadi? Ya Allah. Innama mana tadi? Innama ya Allah. Innama nih pendapat yang kedua, kembali ke teks. Innama yustahabu fi raqatil ula. Enggak. Jadi ta'awudz itu hanya sunnah di rakaat pertama. Ini pendapat yang kedua. Rakaat kedua, ketiga dan keempat, kalau dia 4 rakaat udah nggak sunnah lagi. Yang sunnah rakaat pertama, kata pendapat kedua di kalangan mazhab Syafi'i. Jadi ta'awudz dibaca di sholat itu ulama pecah jadi 2. Mazhabnya Syafi'i yang paling kuat pendapat pertama. Tiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pendapat kedua enggak, saya bilang disunahkan tiap rakaat. Rakaat pertama doang. Rakaat pertama tok. Rakaat pertama wungkul. Bener ya? Bahasa Sunda wungkul doang ya. Rakaat pertama sajo, kata orang Padang ya. Kalau bahasa Batak apa? Doang. Kata ulama pendapat kedua, hanya rakaat pertama doang. Jadi ibu baca rakaat pendapat yang kedua, walaupun tidak sekuat pendapat pertama. Fi rakatil ula fa in tarokahu fil ula. Apabila engkau lupa, tarokahu itu meninggalkan itu ta'awudz. Apabila lupa atau enggak baca ta'awudz fil ula di rakaat pertama, atabihi fi tsaniyati. Baca di rakaat kedua. Ya, tadi rakaat pertama gue lupa, baca rakaat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat kedua lupa, datang di rakaat ketiga a'udzu. Yang penting satu sholat nggak pernah sepi dari a'udzubillahi minasyaitonir. Benar ini. Dan itu beda penambahan pahalanya. Jadi pengetahuan itu, kesunatan itu pahala kita semakin banyak. Jadi jangan nyampe kosong. Lupa di rakaat ketiga, tambahin ke rakaat 4. Kalau udah selesai Ustadz baru ingat, nggak usah baca, udah selesai. Udah selesai. Wa yustahabu at-ta'awudzu, dan dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonir fi takbiratil ula minas sholatil janazah. Bahkan intermezzo. Ini kenapa kok saya nyinggung fikih? Karena kitab ini juga menyinggung fikih. Walaupun sholat jenazah, ta'awudz juga disunnahkan. Nih terakhir dah, closing, udah waktu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaupun sholat jenazah, ulama sepakat sunnah. Walaupun sholat jenazah, bayangin saking utamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam sholat-sholat kita. Ada penekanan walaupun sholat jenazah. Kata ulama, karena sholat jenazah itu beda konsepnya dengan sholat-sholat lain. Libinaihi ala tahfif. Sholat jenazah libinaiha ala tahfif. Karena sholat jenazah semakin cepat semakin bagus. Ya begitu ya. Karena ngurus jenazah kan kita masuk. Jadi begini Bu, keburu-buru. Lu kalau gue lihat keburu-buru mulu. Keburu-buru semuanya dari setan. Semua tuh keburu-buru kecuali sholat jenazah.
Keburu-buru semakin, lu kayaknya keburu-buru aja, mandiin buru-buru, buru-buru, sholat buru-buru. Nah itu enggak dari setan, itu perintah Tuhan. Semakin cepat pelaksanaan pengurusan jenazah itu semakin cakep. Apalagi yang bukan dari setan, keburu-buru ngawinin anak. Lu ngawin awal keburu-buru amat, enggak, itu anjuran agama. Jadi kalau tuh anak udah minta, tuh anak udah cukup usia dan dia minta buru-buru kawinin, jangan ditunda-tunda. Entar aja tong. Entar kalau dia maksiat, berzina, emak dan bapaknya kena dosanya. Jadi keburu-buru ngawinin anak tuh bukan dari setan. Nah ngurus jenazah disuruh keburu-buru, suruh cepet-cepet. Makanya tidak sunnah baca doa iftitah di sholat jenazah. Intermezzo sedikit. Doa iftitah itu mau sholat apa kek, suruh doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabiro tuh, alhamdulillah katsiro, ini wajah tuh. Nah itu disuruh baca walaupun sholat apapun. Mau sholat duha kek, mau sholat tahajud kek, mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya kek, mau sholat qobliyah kek, mau sholat ba'diyah kek, mau sholat tahiyat masjid kek, sunnah baca doa iftitah. Mau sholat tarawih kek, sunnah baca doa iftitah. Bahkan kesunatan doa iftitah lebih sunnah dibanding kesunatan baca surah. Benar ini. Jadi kalau pilih ustadz, saya kalau baca doa iftitah, saya nggak keburu baca surah. Kalau saya baca surah, nggak keburu baca doa iftitah. Makmum sama imam lebih utama, nggak keburu baca surah. Yang penting dapat sholat doa iftitah. Benar ini. Saking utamanya doa iftitah tuh. Setiap sholat suruh baca doa iftitah. Apapun sholatnya. Mau sholat tarawih juga nggak apa-apa, imam baca doa iftitah. Tapi biasanya kalau imam baca doa iftitah, besok diganti. Kelamaan. Dia pakai doa iftitah, ganti. Kelamaan. Tapi sunnah, kecuali sholat jenazah, tercatat tuh. Doa iftitah kesunatannya menjadi gugur, bahkan menjadi makruh kalau dibaca di sholat jenazah. Karena semakin cepat semakin cakep. Tapi untuk ta'awudz enggak. Beda kalau sholat jenazahnya di kuburan, ini boleh doa iftitah. Atau sholat goib boleh doa iftitah. Kecuali, nah ta'awudz yang tadi konsep sholat jenazah itu min sholatil jenazah alal ashahil wajhain, dari dua pandangan. Titik, selesai satu pasal tentang ta'awudz. Dan waktunya udah pas sengat. Nah ini belum kelar, gimana nih? Kita kumpulin lagi apa bawa pulang itu kertas? Bawa pulang. Ayo, dikumpulin dulu, kumpulin dulu aja dah ya, kan belum kelar ya. Iya. Biar besok ngaji lagi ya. Baik. Iya. Jadi entar dulu Bu, ini belum sesi. Entar kalau udah kelar kumpulin. Tapi kan ini belum kelar ini, masih closing dulu. Baik. Selesai satu pasal ini hari, dan itu takdirnya kita ngaji satu pasal saja. Sebelum saya tutup dengan Fatihah lagi nih. Adakah yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan berkenaan dengan pasal tadi atau di luar konteks? Kalau bisa saya jawab, enggak PR. Kami persilakan Bu, kalau ada. Jemaah, apa ada yang mau saya bertanya? Kembalikan ke moderator. Dari bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya tentang auzu. Kali gitu imam mau nanya. Kalau ada, kalau nggak ada tutup. Jadi intinya mayoritas jumhur ulama a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal ya Ustaz ya. Kira-kira gitu ya Ustaz. Ya. Ustaz, yang kedua berkenaan dengan sholat Ustaz. Sampai-sampai ya memang harus gitu, sebuah keharusan dalam keadaan sakit pun seperti apapun melaksanakan sholat gitu Ustaz. Apakah memang inilah kaitannya Ustaz? Sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain turun ayat, ibadah yang lain turun ayat gitu. Ya tentunya dengan asbabun nuzulnya. Nah, kalau sholat, apakah ini berhubungan Rasulullah menghadap langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah itu memang kaitannya seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Ada lagi? Udah satu aja deh ya. Iya, udah lapar. Memang jadwal yang nyarap. Kita ngaji ini, ya Allah, soleh banget ini ya. Tapi makanya saya senang kalau kuliah subuh tuh, ketemu orang-orang soleh, ketemu orang soleh. Mudah-mudahan kita saling doa ya Bu. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Islam kita sampai nyawa lepas dari kandung badan. Amin. Istajib. Baik. Setiap ibadah dalam Islam kalau ditanya mengapa, pasti jawabannya karena.
Dan hak prerogatif yang menjawab karena itu yang punya urusan. Makanya dalam Islam itu semuanya terbagi dua. Nuansa ibadah itu tetap terbagi dua. Ada yang namanya ta'akuli namanya. Ada yang namanya ta'abudi. Ta'abudi itu harus terima ansih. Dan yang nerima itu iman. Ada ta'akuli. Ada sisi rasionalitas di dalam ajaran Islam. Dan itu bisa diargumentasiin. Jadi kan kita pengen kenapa sih ya? Nah itu bagus, itu namanya sisi-sisi ta'akuli namanya. Bisa dirasionalisasikan. Tapi tidak semua ajaran agama itu sifatnya ta'akuli. Tapi ada yang ta'abudi, kayak wudhu. Itu ta'abudi, terima aja. Kenapa kentut muka yang dibasuh? Kan itu nuansa apa ya? Apa maknanya? Tentu Allah. Begini. Karena bahaya kalau kita jawab karena saja. Kalaupun ada hikmah dari lautan hikmah, itu ya begitu jawabnya. Kenapa daging babi diharamkan Ustaz? Nggak tahu, Allah yang nyuruh. Dan itu jawaban yang paling itu yang disebut ta'abudi maksud. Nerima ansih tanpa ada syarat. Nerima dengan keimanan. Kenapa daging babi kok diharamkan? Padahal enak Ustaz. Kata yang ngerasain. Udah telan aja. Kalau kita menjawab begini misalnya, daging babi diharamkan karena ada cacing pita, misalnya kan memang terbukti ada cacing pita. Jadi jawaban cacing pita itu menjadi melekat di keharaman babi. Seandainya di masa yang akan datang ada alat yang dapat menghilangkan cacing pita di daging babi, berarti kan keharamannya hilang. Karena nisbatnya adalah karena ada cacing pita. Berarti kan intinya apa? Cacing pitanya. Sekarang cacing pita dihilangkan, berarti kan keharamannya berubah. Makanya di situ tetap nuansa ibadah dalam Islam itu terbagi dua. Ada yang ta'akuli dan ta'abudi. Pertanyaan Ustaz Dzulkarnain itu pertanyaan udah waduh, kelas S2 itu. Jadi emang tetapi boleh jadi begitu jawabannya saya. Biar enggak salah. Boleh jadi karena emang di dalam Islam itu al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan orang muslim dan orang kafir itu di sholat. Jadi kalau satu nggak sholat udah bukan muslim lagi penyebutannya. Karena di sholat. Bapaknya sembahyang, anaknya nggak sembahyang, sholat dah ya. Bapaknya sholat, emaknya sholat, anaknya kagak sholat. Bapaknya ke masjid, anaknya molor. Putus hubungan itu. Walaupun secara notabene dia darah daging saya, tapi putus. Kok bisa Ustadz bilang begitu? Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Ketika anaknya timbul tenggelam di air bah, siapa ayah yang tega ngelihat anaknya timbul tenggelam di air bah? Kata bapaknya nih, karena ngelihat anak-anak biar bangor gimana, siapa sih bapak yang tega ngelihat dia tenggelam? Apa kata ayah? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anak, naik. Enggak ayah, begitu kata si Kan'an. Saya akan naik gunung yang paling tinggi. Teori saya lebih bagus. Bapak kolot, tar saya naik lebih tinggi. Kan banyak anak ke masjid nak. Oh gini hari main di masjid. Orang pada di warnet di masjid. Kan sama aja. Pas timbul tenggelam kan protes Nabi Nuh kepada Tuhan. Tega amat, begitu bahasa orang Tanjung Barat. Tega amat Tuhan, saya kan nabi, orang dalam namanya. Kok anak saya diberi juga, gitu bahasa orang Tanjung Barat. Kok dihantam juga, saya kan orang dalam, saya kan utusan kamu. Apa kata Allah? Apa ayatnya? Ghairu min ahlik, bukan. Dia bukan. Berarti ada orang yang kelihatannya anaknya tapi sebenarnya bukan. Kalau salah satunya enggak sembahyang. Makanya Bapak, sesibuk apapun kita bilangin nak, sholat nak. Nanti dia seret kita punya betis, mak doang yang ke masjid, saya nggak disuruh. Saya selempang nih mak, tanggung jawab nih mak, saya ngeri. Bangunin anak kita nak, sholat nak. Ibu boleh marah-marah kalau anaknya rapotnya merah, tapi ibu harus lebih marah-marah kalau anak nggak sembahyang. Bapak juga begitu. Abangnya sholat, adanya kagak, putus. Jadi begitu pentingnya sholat di dalam Islam, sehingga perintahnya langsung boleh jadi nggak pakai turun ayat, tapi memang dijemput langsung oleh Jibril untuk mengemban bahwa ini sholat adalah inti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nah sholat itu harus diseriusin, makanya ngaji. Sholat itu bukan rangkaian gerak doang dan ucapan, tapi ada khususnya. Definisi sholat kan aqwalun wa af'alun. Lihat, bukan aqwalun wa af'alun aja, tapi mahsusatun, khusus. Nah kekhususan ucapan, tahunya kudu ngaji.
Disinilah urgensi litolabil ilmi. Makanya saya apresiasi betul pengurus masjid yang gemar taklim dan taklumnya, karena dia nanti dimintai pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Jadi bukan ngumpulin kas biar banyak doang, tapi taklim wa ta'lum. Di sini ada pengajian tahsinul qiraah. Ada, alhamdulillah. Karena Quran dengan masjid kayak koin bermata dua. Makanya alhamdulillah ada pengajian tahsinul qiraah dan lain sebagainya. Jadi boleh jadi Ustadz, jadi sholat itu memang perintah khusus oleh Allah. Bahkan itu intinya. Kan itu aja kan jawabannya ya. Makanya kudus. Udah cukup. Kita tutup dengan Fatihah. Cukup baru ya, muqaddimah. Ada nasi uduk Ustaz, ada ya? Enggak. Cukup. Jadi ini bayangin kita ngaji dikasih teh ya, teh manis atau teh biasa? Oh, teh manis. Emang masjid luar biasa. Besok sembako ramean lagi nih. Habis ngaji pulang bawa sembako, beras. Wah, ramean lagi. Yuk kita doa yuk. Asbab kita ngaji. Ya, habis ngaji. Itu tadi syuruk ya? Iya, berarti habis ini sholat ya, biar enggak, kan katanya pahalanya kayak haji dan umroh tamatin. Baik, nih kita doa ya yang khusyuk. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunin ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Tadinya Allah pengen turunin begini begitu, bisa jadi. Tapi gara-gara kita jamaah di sini, iktikaf, taklim wa ta'alum, Allah ganti dengan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Ala hadhihi niyah liridhati la ilaha hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allim minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Bapak Ibu, saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Nanti fotokopi kumpulin lagi ya. Ntar kalau udah kelar baru boleh bawa pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.